Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angelica Selvia Thomas. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang etika bisnis yang membahas tentang praktek greenwashing pada food estate yang ada di Indonesia. Sebelum kita melihat studi kasus yang ada, mari kita bahas apa itu greenwashing. Greenwashing merupakan sebuah istilah yang merujuk pada praktik pemasaran ataupun klaim yang menyesatkan, di mana sebuah perusahaan ataupun organisasi mengklaim bahwa produk, layanan, ataupun kebijakan mereka ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dimana pada kenyataannya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Tujuan utama dari greenwashing adalah untuk menarik konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan, meskipun perusahaan tersebut tidak benar-benar melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Menurut para ahli, menurut Dr. Andrew Crane, yang merupakan profesor etika bisnis di University of Bath, menyatakan bahwa greenwashing adalah salah satu bentuk penipuan etika yang merugikan konsumen dan menghambat upaya-upaya keberlanjutan yang nyata. Dan menurut Michael Ferruso, yang merupakan ahli dalam manajemen keberlanjutan, menganggap greenwashing sebagai salah satu risiko utama yang dapat mengurangi kredibilitas inisiatif keberlanjutan dalam sektor bisnis. Dan menurut Greenpeace dan WWF yang sering kali mengkritik praktik greenwashing, mereka menganggap bahwa klaim dari perusahaan tersebut hanyalah sebagai alat pemasaran, sementara perusahaan tersebut tetap mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara merusak. Dan kemudian mari kita bahas apa itu food estate. Food estate merupakan sebuah konsep untuk pengembangan kawasan pertanian yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan lahan secara optimal dan efisien. Program food estate seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam skala besar, mengelola sumber daya alam dengan cara yang terencana, serta memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih modern. Program ini melibatkan konversi lahan untuk pertanian intensif yang dirancang untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan. Dan menurut ahli pertanian seperti Dr. Dwi Andrea Santosa, yang merupakan seorang ahli pertanian dari Universitas UGM, menyatakan bahwa proyek food estate di Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak ekosistem yang sudah ada. Proyek seperti ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berisiko mengubah penggunaan lahan yang sebelumnya produktif untuk pertanian menjadi lahan yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek seperti perkebunan sawit. Dan menurut Prof. Dr. Arif Darmawan, yang merupakan profesor di bidang ekonomi pertanian, berpendapat bahwa food estate bisa efektif jika mendukung ketahanan pangan jangka panjang, tetapi harus mengutamakan keberlanjutan dan pemanfaatan lahan yang tidak mengorbankan keberagaman dan ketahanan pangan lokal. Keterkaitan antara greenwashing dan food estate dapat muncul jika dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan food estate tersebut dilakukan dengan cara yang tidak transparan atau tidak benar-benar ramah lingkungan, meskipun diklaim demikian. Misalnya sebuah proyek food estate di Kalteng yang mengklaim bahwa proyek ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, tetapi kenyataannya justru menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas tentang studi kasus kegagalan berulang proyek food estate. Ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Pada kasus ini, terjadi klaim ramah lingkungan yang tidak didukung dengan data yang jelas dan mengabaikan keberlanjutan sosial dan ekologis, juga terjadinya eksploitasi citra hijau. Mari kita bahas lebih lanjut. Proyek food estate ini mengandung banyak isu etika bisnis, terutama terkait dengan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan potensi praktik greenwashing. Pemerintah dan pihak terkait mengklaim bahwa proyek ini akan meningkatkan ketahanan pangan, namun kenyataannya sebagian besar lahan malah digunakan untuk kebun sawit yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim yang dibuat dengan implementasi di lapangan, yang merupakan salah satu bentuk greenwashing atau klaim ramah lingkungan yang tidak didukung oleh tindakan nyata. Alih-alih menjaga keberlanjutan pangan, proyek ini berpotensi malah merusak ekosistem lokal dan meningkatkan deforestasi. Dan klaim tersebut dapat dianggap menyesatkan masyarakat.
Beberapa nilai etika bisnis yang tidak dipenuhi dalam proyek ini yaitu pertama, kurangnya transparansi dan integritas. Adanya ketidaksesuaian antara klaim yang disampaikan dengan tindakan nyata. Diklaimkan bahwa proyek ini akan mendukung ketahanan pangan ternyata tidak terbukti. Kurangnya komunikasi terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan dan hasil proyek menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Kedua, tanggung jawab sosial. Konversi lahan menjadi kebun sawit menunjukkan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian pangan. Hal ini juga terabaikan karena kebijakan ini lebih menguntungkan sektor korporasi yaitu perkebunan sawit daripada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam hal pangan. Dan ketiga, ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Alih fungsi lahan menjadi kebun sawit menunjukkan bahwa proyek ini lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun keterkaitan dengan peraturan pemerintah yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang dimana membahas tentang perkebunan yang mengatur pengelolaan dan ketentuan-ketentuannya, dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Guna Lahan yang menjamin bahwa penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mengatur tentang pemanfaatan lahan. Untuk mendalami aspek etika bisnis yang relevan dengan proyek food estate dan konversi lahan sawah menjadi kebun sawit, berikut terdapat beberapa teori dan materi etika bisnis yang dapat digunakan sebagai referensi menurut para ahli, yaitu pertama, teori etika deontologi yaitu kewajiban moral oleh Immanuel Kant, dan kedua, teori etika keberlanjutan menurut Barbier Edward B. Sustainable Development. Ketiga, teori tanggung jawab sosial perusahaan yang oleh Carol Archibald A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, dan yang keempat, teori etika stakeholder oleh Edward Friedman. Pada studi kasus ini, proyek food estate di Kalimantan Tengah yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan justru mengalami kegagalan karena perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi kebun sawit. Adapun pendapat saya yaitu saya tidak setuju atau kurang setuju dengan pendekatan yang digunakan dalam proyek ini, terutama karena peralihan lahan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Proyek ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan secara optimal. Lahan yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan produksi pangan justru beralih menjadi kebun sawit yang lebih menguntungkan keuntungan secara ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan pangan nasional. Hal ini berisiko memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan berpotensi menambah kerusakan lingkungan seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah, dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Dengan kata lain, proyek ini tidak hanya gagal memenuhi tujuan ketahanan pangan, tetapi juga merugikan aspek lingkungan dan sosial. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan proyek food estate lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, yaitu adakan evaluasi ulang terhadap proyek dan audit independen, kemudian merestorisasi lahan sawah dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap konversi lahan, kemudian melakukan penguatan komunikasi dan transparansi dan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan diversifikasi produk pertanian. Pada studi kasus ini, terdapat beberapa outcome jika proyek food estate ini diatur dengan lebih baik sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku, yaitu pertama, peningkatan ketahanan pangan nasional dengan mengalokasikan lahan untuk produksi pangan yang beragam dan tidak bergantung pada satu komoditas. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kedua, keberlanjutan lingkungan. Proyek ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan jika dilaksanakan dengan memperhatikan dampak ekologis. Konversi lahan yang lebih
lebih hati-hati dan pengelolaan yang ramah lingkungan akan meminimalisir kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Dan ketiga, terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika pemerintah berhasil menjalankan proyek food estate dengan benar, transparan, dan berorientasi pada ketahanan pangan serta keberlanjutan. Masyarakat akan lebih percaya bahwa kebijakan pemerintah dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih luas. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini, proyek food estate yang mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit berisiko mengancam ketahanan pangan yang merusak lingkungan. Meskipun adanya klaim yang berkelanjutan, praktik yang terjadi di lapangan cenderung mengejar keuntungan jangka pendek dan mengabaikan tujuan utama yaitu untuk pangan. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan beberapa evaluasi independen, pengawasan ketat, dan lebih banyak transparansi kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih bijaksana dan sesuai peraturan, proyek ini bisa meningkatkan ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan membangun kepercayaan publik. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.